Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channel Listen. Di video kali ini gue akan membahas tentang Kiasu dan Gambaru. Sebelum kalian lanjut mendengarkan, jangan lupa like and subscribe di channel ini karena itu sangat membantu gue buat lebih semangat bikin videonya. Dan stay tune in this video. Kiasu dan Gambaru. Apa itu Kiasu? Kiasu semangat bersaing tanpa henti. Pernahkah Anda lupa akal letih saat berkompetisi? Pernahkah Anda terbawa semangat menggebu-gebu karena khawatir kalah dari pesaing Anda? Pertanyaan tersebut mungkin terjawab lewat ilustrasi siswa-siswa jelang ujian SBMPTN. Keinginan besar untuk masuk perguruan tinggi negeri membuat mereka terjebak dalam kompetisi laten. Mereka mengikuti les di sebuah bimbingan belajar, pulang, dan melakukan tryout berulang-ulang. Dan malam harinya mereka memanjatkan doa tak henti-henti, oleh karena tidak ingin kalah dengan kawan sejawatnya. Energi yang mereka keluarkan pun begitu besar. Tahukah Anda, orang-orang Singapura terpenjara dalam sebuah kompetisi setiap harinya. Jika siswa-siswa Indonesia hanya terjebak kompetisi di saat jelang ujian nasional atau ketika akan masuk SBMPTN, maka orang-orang Singapura, baik yang berstatus pelajar maupun pekerja, telah menjadikan hari-hari mereka sebagai kompetisi kecil. Kiasu menjadi semacam bara yang terus membakar semangat negeri tetangga ini. Berkat Kiasu, mereka tidak pernah mau kalah. Secara istilah, Kiasu yang berasal dari bahasa Hokkien bermakna rasa takut atau kekhawatiran kalah dari orang lain. Kepopuleran Kiasu di tengah warga Singapura tidak terelakkan lagi. Anda bisa menanyakan hal ini kepada sahabat atau keluarga Anda yang kebetulan tinggal di negeri yang memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965 ini. Aura yang dibawa oleh Kiasu membuat orang Singapura memilih datang lebih awal ketimbang orang lain. Kiasu yang sudah membudaya akhirnya menjadi Kiasu mentality, alias mental yang mengakar di setiap warganya. Saking mengakarnya, kadang mereka rela berkompetisi untuk hal-hal yang kita anggap remeh. Apa kaitan Kiasu dengan mood? Pada ilustrasi anak-anak yang menjalani SBMPTN, apakah Anda menemukan mereka adalah individu yang memperhatikan suasana hati? Kalaupun iya, mungkin itu hanya beberapa persen saja. Selebihnya, target dan ketakutan kalah akan kompetisi membuat logika mereka lebih menonjol ketimbang perasaan batin. Kiasu pun demikian. Dengan mengkondisikan orang-orang Singapura di dalam sebuah kompetisi setiap hari, sistem kerja yang mereka lakukan pun seolah amnesia akan suasana hati. Istilahnya, nggak peduli deh apa yang sedang saya rasakan, yang penting saya kerja keras dan sekuat tenaga. Berkompetisi memang menguras energi dalam diri. Namun dengan berkompetisi Anda berani turun ke lapangan tanpa harus melibatkan mood yang sedang Anda rasakan. Saya sedikit tergelitik dengan Kiasu ini. Berulang kali membaca artikel perihal Kiasu, imajinasi saya tentang orang-orang Singapura mengarah pada sebuah kompetisi sepak bola dan menggambarkan mereka adalah para football player. Layaknya pemain sepak bola, mereka selalu siap turun ke lapangan kapanpun. Sebagaimana perintah pelatih, hari-hari yang mereka jalani pun penuh kompetisi, baik di saat latihan, berada di ruang ganti, hingga saat turun ke sebuah pertandingan. Singapura telah mengalihkan suasana kompetisi dalam olahraga ke dalam kehidupan harian. Dahsyat. Gambaru pejuang seharusnya tidak kenal rintangan. Mungkin Anda biasa mengenal prinsip Ganbate Kudasai atau Taihan Dokedo Ishoni Gambarimasu. Dua kalimat ini sering diudarakan oleh orang-orang Jepang. Kalimat pertama mengandung arti ayo berjuang lebih keras lagi. Sementara kalimat kedua berarti saya tahu ini sulit, tapi ayo berjuang bersama-sama. Namun, tahukah Anda tentang Gambaru? Pasca tsunami Jepang yang terjadi pada 11 Maret 2011, banyak yang sudah mengenal istilah satu ini. Lalu apa arti dari Gambaru? Falsafah Gambaru mempunyai arti ajakan untuk berjuang tanpa kenal lelah, tidak peduli rintangan serta mengeluarkan segala kemampuan.
Dalam bahasa Jepang, falsafah hidup ini dideskripsikan lewat kalimat Dokomade monintai shite daryoku suru, yang mengandung arti bertahan sampai dan berusaha habis-habisan. Saya mengambil 2 poin dari prinsip hidup satu ini. Pertama adalah kemauan untuk berjuang dan kedua adalah daya tahan dalam berproses. Anda tentu sering melihat orang-orang yang powerful dalam menjalani hidup atau ambisius. Mereka mempunyai gairah yang luar biasa dalam berjuang mensukseskan cita-citanya. Namun pertanyaannya, apakah mereka juga mempunyai daya tahan di tengah perjuangannya? Banyak orang yang punya semangat namun sedikit yang menyimpan daya tahan untuk berproses. Nah, ini adalah sebuah penggalan cerita. Baiklah, setelah berdiam sehari pasca mengalami suasana hati yang buruk, keesokan harinya Afrizal akhirnya melanjutkan aktivitas skripsinya. Ia memulai dari jam 3 pagi dengan beberapa buku tebal yang sudah ia siapkan. Data-data penunjang dalam bentuk soft copy pun sudah ia simpan dalam folder laptopnya. Pukul 5 pagi, ia break sejenak untuk menjalankan sholat. Ia mengambil wudhu, suara azan menggema dari musola dekat kosnya. Setelah menjalani sholat subuh, aktivitas menulis skripsi menjadi semakin lancar. Basuhan air wudhu menjadi penyegar bagi kepalanya. Namun 3 jam setelah itu, tepatnya pukul 8:30, ia mendengar suara tangis anak kecil. Suara tersebut lumayan mengganggunya. Kalau Afrizal, saya tidak bisa melanjutkan nulis dalam keadaan seperti ini. Seperti yang Anda duga, ia memutuskan break. Akan tetapi setelah tangis itu reda di saat suasana kembali kondusif, Afrizal memilih tidak melanjutkannya. Ia kehilangan semangat untuk menulis lagi. Jika dikaitkan dengan semangat Gambaru, maka Afrizal tidak masuk di dalamnya. Gambaru tidak sekadar semangat untuk memulai, namun juga daya tahan akan rintangan yang ada. Orang-orang Jepang menanamkan Gambaru kepada anak-anak. Sebuah cerita mengalir perihal semangat satu ini. Katanya, ketika anak-anak Jepang terserang flu atau demam sekitar 37 derajat, para orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk bolos sekolah. Padahal, seperti yang Anda tahu, dalam kondisi sakit, suasana batin seseorang biasanya lebih kacau dari biasanya. Namun, para orang tua mengabaikan hal itu. Kerja keras dan semangat tinggi harus ditunjukkan dalam kondisi apapun. Saya pikir hidup adalah lari estafet, dalam arti bukan pada proses regenerasinya, namun hitungan 24 jam ibarat lari estafet yang mengharuskan kita tidak hanya cepat di permulaan. Estafet itu harus kita rumpungkan dari jam per jamnya. Sukses menjalankan aktivitas di jam pertama, begitu seterusnya. Selesai dari 100 meter pertama, masih ada 100 meter berikutnya. Inilah pentingnya manajemen mood. Anda tidak hanya butuh semangat untuk memulai, Anda pun butuh semangat untuk bertahan. Di dalam buku seri motivasi remaja A Cup of Suju, dituliskan cerita tentang Usain Bolt. Cerita itu ditulis sebagai ilustrasi. Orang sukses bukan karena semangat di awal. Sukses adalah kekuatan untuk memulai dan adanya endurance dalam diri seseorang. Namanya Usain Bolt. Ia lahir 26 tahun lalu di Trelew, Jamaika. Barangkali pada 21 Agustus 1986 itu, ia tidak menyadari kalau suatu saat ia akan menjadi pelari internasional. Dia hanya Bolt kecil, bocah Jamaika yang biasa bermain sesuka hati. Namun, Bolt menjadi sosok yang diperhitungkan memasuki usia 23 tahun. Bolt menjadi pelari tercepat 100 meter di Berlin. Bolt yang gagal mengikuti perlombaan 100 meter dunia pada 2011 karena didiskualifikasi akhirnya mampu melejit pada Olimpiade London 2012 kemarin. Tak tanggung-tanggung, Bolt sukses menggalungi medali emas dari nomor 100 meter, 200 meter, dan estafet 4x100 meter. Dengan prestasi itu, Bolt tercatat sebagai pelari pertama yang menyandang 2 gelar sekaligus. Sementara, kecepatannya dalam lari estafet 4x100 meter juga mengantarnya meraih rekor dunia. Bolt tidak akan menjadi pelari terhebat jika ia hanya bermodal kecepatan. Sebagai pelari, kecepatan hanyalah modal awal. Selanjutnya, endurance atau daya tahan adalah kunci utama kesuksesannya. Anda bisa menggarisbawahi paragraf terakhir.
pelari hebat bukan karena yang cepat di detik-detik awal, namun adalah mereka yang mempunyai daya tahan. Apa yang terjadi pada Bolt sama persis dengan etos kerja di F1. Seorang pembalap akan berdiskusi dengan tim pabrikan untuk mencapai kekuatan maksimal dalam race yang digelar. Apa yang mereka bicarakan dalam sesi diskusi tersebut? Pembalap akan meminta mesin yang cepat, ban dengan daya tahan yang kuat, serta mesin yang tidak rewel. Mesin yang cepat namun dengan ban yang mudah aus tidak akan bisa menyentuh lap akhir. Sama halnya ketika pembalap dibekali mesin cepat namun mudah rewel, di mana kecepatannya hanya akan diperoleh di lap-lap awal. Sementara di lap-lap akhir siap-siap ia disalip oleh driver lain. Jadi intinya adalah ketika kita memulai sesuatu, jika kita sudah merencanakan sesuatu, maka berjuanglah dengan maksimal dan jangan pernah melihat sana sini, karena rintangan akan tetap ada. Dan ketika rintangan telah memasuki perjuangan kita, maka jangan berhenti, jangan mudah down ketika perjuangan itu masih berproses, karena itu akan membuat kita tidak fokus. Jadi ketika kita berproses dalam perjuangan, jangan hanya semangat di awal, tapi daya tahan itu akan mengiringi proses kita sampai ke tujuan. Itu yang akan membuat kita sukses. Karena ketika kita semangat di awal tapi berproses itu semakin lama, itu tidak akan mendorong kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, sekian dulu listennya. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang berproses atau berjuang. Dan maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan, karena gue masih belajar. So, sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.